Mari kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Vina. Di channel Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10 untuk kelas 6, saling melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan Roma 12 ayat 11 yang berbunyi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selanjutnya di Roma 12 ayat 11 bunyinya adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sebagai pengantar, jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan ya. 1. Apa yang dimaksud dengan melayani? 2. Siapa saja yang boleh melayani? 3. Apa alasan orang melayani? Kerjakan di buku tugasmu. Untuk mendalami cerita di hari ini, simaklah cerita berikut ini dengan seksama. Judulnya, Berkorban Seperti Lilin. Suatu malam ketika Anto sedang membereskan buku-buku di kamarnya, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Anto meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamarnya yang gelap. Ria, kakak Anto, membawakan lilin putih kecil ke dalam kamar Anto. Anto senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anto untuk dapat melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya, sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di dalam kamar, Anto mengamati lilin kecil yang dibawa Kak Ria. Sumbu lilin itu terbakar, batangnya meleleh perlahan-lahan. Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh sampai akhirnya habis. Listrik masih padam, namun lilin di kamar Anto sudah mati. Lilin itu telah habis dan Kak Ria kembali membawakan lilin yang baru ke kamar Anto.
Lilin yang baru itu terus meleleh dan tubuhnya semakin kecil untuk memberi terang. Lilin itu harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek, terus meleleh sampai Anto sendiri yang mematikannya. Sebelum Anto mematikannya, lilin itu akan terus menyala dan meleleh sampai habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anto. Tiba-tiba lampu di rumah Anto menyala. Anto bergembira karena kamarnya sudah terang benderang. Dalam kegembiraannya, ia ingat bahwa terang yang telah diberikan oleh nyala lilin yang kecil, terang yang secukupnya, telah menolongnya dalam kegelapan. Dalam hati, Anto berkata, "Semoga saya pun dapat menjadi seperti lilin kecil yang mau berkorban memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan." Anak-anak, untuk memahami arti melayani, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan. Yang nomor 1, bagaimana cara sebuah lilin dapat memberikan cahaya? 2, apa yang direnungkan Anto pada akhir cerita tadi? 3, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tadi dalam hubungannya dengan melayani Tuhan? Jawab semuanya di buku tugasmu. Sekarang mari mendengarkan pendalaman materi tentang arti melayani. Simak ya. Seorang pelayan toko buku bertugas untuk melayani pengunjung yang sedang mencari buku yang dibutuhkan. Melayani berarti melibatkan 2 pihak, yaitu siapa yang melayani atau subjek dan siapa yang dilayani atau objek. Untuk contoh pelayan toko buku di atas, maka subjek dalam melayani adalah si pelayan toko buku dan objek yang dilayani adalah pengunjung yang sedang mencari buku. So, tahukah kamu siapa saja yang disebut pelayan? Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Roma dengan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Yang tadi kita baca ya, Roma 12 ayat 11. Dengan demikian, setiap orang Kristen adalah pelayan, termasuk kita. Anak-anak ataupun orang dewasa, semua murid Tuhan adalah pelayan Kristus. Tahukah kamu apa yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan di dunia? Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Hal ini dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8. Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti pendeta. Namun melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain, selalu mau mengatakan hal yang benar dan tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Selalu mau berkata jujur dan tidak berlaku curang di rumah, sekolah, gereja, atau di tempat kita bermain. Kita dapat juga memberitakan firman Allah dengan cara menghibur mereka yang bersedih dan mendoakan teman yang sedang dalam masalah. Semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia memberitakan firman. Jadi, apabila kamu mau melayani, berarti kamu harus mau memberitakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Tentunya bukan berarti kita harus menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta di gereja. Akan tetapi, kita dapat melayani melalui tindakan baik yang kita lakukan sebagai bukti pelayanan kita bagi orang lain. Sama seperti ilustrasi lilin yang selalu mau memberikan dirinya untuk orang lain.
Sekarang alasan melayani. Mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah alasan mengapa kita harus melayani. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 4, kita pun demikian. Upah yang diberikan tak lain adalah mahkota kebenaran dari Tuhan bagi setiap pelayannya. Akan tetapi harus kita ingat bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapat upah atau hadiah, namun karena kita sudah mendapat keselamatan. Kita memang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Alasannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena setiap orang percaya dan sadar bahwa ia telah menerima pelayanan lebih dahulu dari Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari menghayati makna saling melayani dengan mengerjakan tugas berikut ini. Nomor 1, melayani harus dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuliskan mana dari kata-kata berikut yang menjawab bentuk melayani. Kemudian buatlah kalimat singkat yang menunjukkan sebuah pelayanan dengan menggunakan kata-kata yang kamu pilih. Yang kedua, mengapa orang Kristen harus saling melayani? Sudah ada tadi penjelasannya ya. 3, daftarkan sebanyak mungkin bentuk kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kerjakan di buku tugasmu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.